Pemirsa, sebagian kalangan menilai PSSI belum mampu mengelola sepak bola nasional yang menyimpan potensi sangat besar. Lembaga riset Nielsen pada laporannya tahun 2022 menyebut 69%, hampir 70% penduduk Indonesia tertarik pada sepak bola. Mengapa Indonesia yang boleh dibilang sebagai negara gila bola justru susah untuk mengembangkan sepak bola sebagai industri? Sudah bergabung melalui sambungan video conference Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo dan Koordinator Save Our Soccer SOS Akmal Marhali. Mas Revindo, Mas Akmal, selamat siang. Selamat siang, Mas Ronald. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Saya ingin ke Mas Revindo dulu. Mas Revindo, sebetulnya kalau bicara industri olahraga, khususnya sepak bola, Indonesia kan harusnya sudah bisa. Tapi kalau saat ini yang LPM lihat, apakah sudah menjadi benar-benar industri olahraga atau memang masih dalam tahapan berusaha menjadi industri olahraga? Bagaimana, Mas Revindo? Baik, terima kasih Mas Leonard. Salam Mas Akmal, ketemu lagi. Kalau kami melihat di LPM bahwa selama ini belum dimanfaatkan betul untuk menjadi pendorong perekonomian nasional. Sebenarnya kalau kita bicara sepak bola sebagai industri kan berarti kegiatan ekonomi yang menggunakan berbagai potensi untuk dijadikan manfaat ekonomi gitu ya. Itu ada setidaknya ada 4 lini industri yang bisa digerakkan dari kegiatan sepak bola ini. Satu, dia sebagai industri hiburan, ya, yaitu tontonan stadion. Kedua, dia sebagai industri tontonan, yaitu bisa di layar kaca, TV maupun di saluran digital. Ya, sebetulnya industri kebugaran, industri wellness gitu ya. Tahu sekarang orang terutama di perkotaan berani membayar mahal untuk menyewa lapangan, bahkan ke daerah untuk menyewa lapangan, itu pengeluaran tidak sedikit. Keempat adalah kemudian sekolah sepak bola juga menjadi suatu kebutuhan bagi keluarga kelas menengah. Dan yang keempat adalah industri gaya hidup terkait dengan jersey yang mungkin orangnya tidak pernah ke stadion, tidak pernah main bola, tapi menggunakan itu. Masing-masing ini punya potensi ekonomi yang besar. Dan kami melihat belum digarap secara maksimal. Yang belum maksimal itu kalau sekarang ada tidak angkanya, Mas Revindo, bahwa walaupun belum maksimal, tapi perputaran uang yang ada di industri sepak bola nasional di Indonesia, katakanlah mungkin 1 tahun itu pernah ada angkanya tidak sih, Mas? Ya, pernah kita coba hitung, tapi tentu kita perlu angka yang lebih update ya. Tapi kalau estimasi kasar kita, kalau sebagai tontonan venue atau tontonan stadion atau industri hiburan, itu misalnya pengeluaran penonton untuk tiket itu diasumsikan hampir 3 juta penonton ya. Kemudian anggaplah rata-rata tiket 60.000 itu mencapai 172 miliar. Kemudian penonton tentu datang ke stadion membutuhkan transportasi, kemudian mereka membutuhkan makanan minuman, yaitu itu bisa mencapai 172 miliar. Dan kemudian penonton itu kemungkinan membeli jersey dan pernak-pernik kesayangan itu diperkirakan mencapai 300 miliar. Jadi sebagai tontonan stadion itu perputaran uangnya mencapai 644 miliar. Kemudian bagaimana sepak bola sebagai hiburan layar kaca? Tadi kan industri hiburan, sekarang industri tontonan. Iklan kompetisi itu bisa mencapai 180 miliar. Iklan televisi itu bisa mencapai 354 miliar, gitu 2 kali lipatnya lah kurang lebih. Kemudian sponsor klub, masing-masing klub tentu punya sponsor, itu bisa mencapai 180 miliar. Jadi sebagai tontonan televisi itu 714 miliar. Belum optimalnya di mana? Belum optimalnya adalah salah satu buktinya bahwa hak siar untuk Liga asing, Liga Inggris misalnya gitu, lebih mahal daripada Liga Indonesia. Itu hak siarnya bisa 3 atau 4 kali lipat mahal nilainya. Berarti kan sebenarnya nilai-nilai ini bisa naik 4 kali lipat untuk yang tontonan televisi gitu, dan saluran digital. Lalu bagaimana dengan industri kebugaran? Kita tahu orang sewa lapangan itu per 2 jam itu bisa 2 sampai 4 juta. Bisa dibayangkan. Ya itu kan artinya orang bersedia untuk dan sebetulnya PSSI bisa berperan untuk meningkatkan kredibilitas dari lapangan, akreditasi lapangan dan lain-lain. Itu belum gaya hidup, nanti kita bahas yang gaya hidupnya. Baik, terima kasih Mas Akmal. Masalahnya kenapa PSSI yang sampai sekarang itu sebetulnya kan sudah menyelenggarakan sekian liga ya, kompetisi, kelihatannya tidak optimal seperti yang dikatakan Mas Revindo. Apa penyebab atau masalah utamanya, Mas Akmal?
Ya, masalah utama paling penting adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Ini problem terbesar di industri sepak bola kita ya, di mana trust atau kepercayaan masyarakat terhadap PSSI-nya, terhadap Badan Liga Indonesia, PT Liga Indonesia-nya itu sangat rendah sekali. Sebagai contoh misalnya untuk bisnis kan yang harus dijaga adalah security bisnisnya. Nah, security bisnisnya ini tidak bisa dijaga. Jadwal yang tidak pasti, kemudian juga potensi-potensi terjadinya anarkisme, vandalisme yang sulit untuk diantisipasi, termasuk di dalamnya adalah faktor ya itu jual beli hasil pertandingan gitu kan, jual beli pertandingan sebelum pertandingan dimulai, faktor setting, match acting, ini kan percaya terhadap kompetisi sepak bola Indonesia. Ditambah lagi misalnya uang-uang di bawah tangan. Sebagai contoh ya, untuk musim ini hak siar Liga 1 Indonesia itu 230 miliar. 230 miliar satu musim. Tapi kemudian sudah dipotong dengan apa? Dengan biaya produksi yang dibebankan kepada PT Liga Indonesia Baru yang kemudian melepas kepada Bali TV sudah keluar 100 miliar. Jadi uang yang ada untuk operasional kompetisi 130 miliar. 30 miliar digunakan PT Liga Indonesia Baru untuk biaya operasional. Jadi buat klub, ada 18 klub hanya dapat 100 miliar dibagi 18. Nah, jumlah ini kan sangat minim sekali buat sebuah klub yang dalam satu musim pengeluarannya sampai 25 sampai 30 miliar. Nah, sehingga pada akhirnya klub juga berpikir bagaimana cara dapat uang lebih mudah. Itulah pertandingannya gitu kan kepada bandar-bandar judi yang yang bermain di sepak bola Indonesia, bukan cuma sepak bola Indonesia, sejatinya sepak bola dunia pun banyak bandar-bandar judi yang ikut bermain. Mas Akmal, saya ingin memastikan dulu, ini kan memang hampir semua kita, minimal saya lah, pernah atau sering mendengar konon katanya ada judi bola, ada mafia yang mengatur skor bola di Indonesia. Itu memang benar-benar ada ya? Nah, faktanya demikian kan. Pernah dibentuk Satgas Anti Mafia Bola. Cuma permasalahannya penuntasannya tidak benar-benar tuntas. Akarnya tidak benar-benar dicabut gitu. Sehingga kemudian masalahnya muncul lagi. Bahkan sekarang Liga 1 pun ada potensi ke arah sana gitu kan. Dimana ketika tidak ada degradasi, sehingga kemudian apa yang dicari dari tidak adanya degradasi kompetisi ini? Ya sekedar kemudian mencari siapa yang mau menang, siapa yang kalah. Dan ada klub yang kemudian membutuhkan uang misalnya karena tidak adanya supporter, dilarang supporter main, pilihannya ya udah dilepas ke bandar judi. Permasalahannya bukan bandar judi yang resmi ya, seperti misalnya bet-bet yang itu. Yang masang di Indonesia itu justru petaruh-petaruh ilegal. Misalnya saya melihat pertandingan A lawan B, di bursanya itu menang A. Nah, itu yang saya puter, saya pasang B nih. Saya atur, saya masuk ke dalam dengan membawa runner-runner masuk ke dalam lapangan. Itulah yang membuat sepak bola kita itu sangat kelihatan kotor sekali, dan itu fakta. Harusnya memang ke depan Pak Erick Thohir ini harus membuat departemen sport integritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kompetisi sepak bola nasional. Kalau kepercayaan ini bisa diberikan, niscaya nilai value ekonominya sangat tinggi. Kenapa saya sangat tinggi? Saya pernah 2016 ketika era Pak Edi Rahmayadi itu ada Star Sport dari Hong Kong menawar Liga 2 dengan harga 500 miliar satu musim. Nah, nanti di musim ketiganya harganya menjadi 1 triliun. Itu Sportstar, dan kita bawa ketika itu ke Pak Edi Rahmayadi. Cuma permintaan dari Star Sport itu adalah tolong peserta kompetisinya jumlahnya jangan waktu itu 60 tim. Bisa nggak 24 tim saja? Dengan kemudian nanti kita berikan marquee player, pemain-pemain top legenda untuk bersaing di Liga 2. Itu tujuannya dalam rangka menaikkan value Liga 2 yang menjadi lebih rendah dari Liga 1. Tapi faktanya itu tidak bisa dilakukan oleh para pengurus sepak bola Indonesia. Ada challenge, ada peluang, tapi tidak diambil. Mas Akmal, kalau lihat negara maju kan Italia yang paling terkenal ya. Industri sepak bolanya juga susah sekali berjuang melawan mafia ya. Kita sebut saja mafia atau bandar-bandar judi. Indonesia bisa tidak sebetulnya meminimalkan, mungkin menghilangkan sama sekali susah ya, meminimalkan pengaturan skor atau underground ekonomi di industri bolanya, Mas Akmal? Saya yakin bisa dan harusnya bisa. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah terdeteksi semuanya. Cuma permasalahannya mau atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua,
memang agak sulit melawan mafia. Negara kita kan melawan mafia dalam segala sendi kehidupan itu selalu kalah. Itu fakta gitu kan. Dalam segala sendi, bukan cuma sepak bola gitu kan. Dalam seluruh sendi kehidupan kita kalah dengan mafia. Nah, karena itu butuh orang kuat yang mampu kemudian melawan kapitalisme kapitalisme yang dilakukan oleh pelaku-pelaku judi di sepak bola ini untuk setidaknya diminimalkan. Sebagai contoh, Mas Renal, adalah di kita saat ini itu ada klub yang disponsori oleh bandar judi. Gitu. Ada ya? Ada Persikabo 1973 itu belum lama kawan-kawan melaporkan ke Barreskrim ada 3 klub yang disponsori oleh bandar judi, PSIS Semarang dengan skor 88, kemudian PAN 88 di Arema, dan Persikabo dengan SBO Top. Kemudian setelah dilaporkan ke Barreskrim, pada gilirannya 2 tim Arema PSIS mencopot. Tapi Persikabo nyampe sekarang tidak dicopot dengan menambah net dengan alasan bahwa ini bukan rumah judi tapi ini situs berita. Saya berpikir aneh, situs berita di mana-mana, media online saja untuk menggaji karyawan agak susah, kok jadi sponsor klub bola gitu. Baik, Mas Revindo, kalau kita bicara industri kan harus ada leading sektornya ya. Kalau kita bicara industri keseluruhan, Menteri Perindustrian atau Kementerian Perindustrian leadingnya. Kalau untuk industri olahraga yang LPM lihat, apakah memang Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora itu memang sudah bisa juga memimpin atau menjadi leader bagi industri sepak bola nasional, atau memang sebenarnya belum? Saya pikir belum ya, belum ke arah sana. Kan kembali ke industri tadi. Kalau kita lihat ya, industri hiburan stadion ini PSSI dan Kemenpora bisa. Industri tontonan tentu ada di Kominfo ya. Industri kebugaran dan gaya hidup ini ada di Kemenparekraf. Sebetulnya banyak yang bisa berperan di sini. Tapi saya sebelum ke situ supaya ini bisa jadi industri, saya ingin melanjutkan Bang Akmal tadi. Supaya kita bisa melihat ini apakah ini bisa menjadi industri betulan nanti dan yang besar. Tadi saya hitung-hitung kilat, kalau 100 miliar dibagi 18 ya Bang Akmal ketemunya 5,5 miliar. Itu per klub. Padahal tadi Bang Akmal bilang kebutuhan operasional klub 25 sampai 30 miliar. Berarti hanya kurang dari 20% yang terpenuhi. Nah, ketika ada kekurangan ini, maka 80%-nya dicari dari mana? Di sinilah godaan untuk masuk sogokan atau pengaturan skor. Nah, hitungan kita sih sebetulnya kalau klub itu bisa tercover 60-70% operasionalnya, maka yang 30 itu dia bisa cari dari tiket maupun dari sponsor klub. Itu lebih. Dengan cara itu maka ini nanti ke industri, maka pertandingannya menjadi lebih orang tahu bahwa ini tidak ada yang mengatur dan itu bisa berdampak kepada nilai dari tontonannya. Nah, ciri-cirinya apa? Sebetulnya kan gini, mafia tidak bisa dihindari. Hanya saja di banyak negara maju mafia itu bermain bisnisnya pada asymmetric information. Ada informasi yang mafia tahu, orang lain tidak tahu. Rumor begitu ya. Membuat bursa taruhan menjadi menarik, tetapi tidak ikut masuk ke lapangan mengatur pertandingan. Jadi yang dijadikan dasar untuk bertaruh itu apakah pemain utamanya sakit atau tidak, atau pada detik terakhir dia tidak masuk ke line up dan sebagainya. Gitu. Nah itu yang berbeda. Mas Revindo, di Indonesia kan judi tidak boleh ya, masih dilarang sampai sekarang kan. Tadi saya sebenarnya mendengar Mas Akmal begitu, tadi mau bertanya juga ada judi ilegal, memangnya di Indonesia ada yang legal begitu, bagaimana Mas Revindo? Itu nanti Mas Akmal yang jawab ya. Tapi kembali setelah itu menjadi tontonan yang menarik yang orang melihat ini pertandingan cukup berjalan dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, itu biasanya di luar negeri pun bahkan menggunakan VAR saja ada kesalahan dan itu menjadi kontroversi. Tapi selama kesalahan itu tidak berpola, itu orang bisa memahami bahwa itu kesalahan belaka. Hari ini tim kita dirugikan, besok tim kita diuntungkan. Fine, itu kan ya random saja gitu. Tapi kalau berpola tim tertentu diuntungkan terus, itu penonton bertanya-tanya dan liga menjadi tidak menarik sebagai sebuah tontonan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kompetisinya sendiri mungkin sulit ditingkatkan nilainya. Yang bisa dimainkan adalah industri kebugaran dan industri gaya hidup. Sambil contoh, kalau satu orang fans itu mengeluarkan 300 ribu rupiah per tahun untuk jersey dan untuk pernak-pernik lain. Kemudian katakanlah ada 5 juta orang yang fanatik gitu ya. Itu sudah 2,5 dari industri garment saja sudah 2,5 triliun perputarannya. Itu kan perindustrian harusnya menangkap itu bisa ya gitu ya. Itu baru dari situ.
Kemudian tadi, sekolah sepak bola berapa iurannya Mas Akmal? Berapa anak Indonesia yang sekolah? Kemudian sewa lapangan ada berapa lapangan baik di kota maupun di desa. Ini sebetulnya bisa digarap bersama antara Kemendesa gitu ya, Kementerian Perindustrian. Ini menarik Mas Revindo dan Mas Akmal karena apapun kondisi persepak bola nasional sekarang kan ini tetap ada investasi atau ada uang yang masuk ya ke dalam ya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, apakah memang dalam kondisi yang tadi Mas Akmal katakan masih belum digarap serius, industri sepak bola nasional kita masih menarik? Singkat saja dulu Mas Akmal. Sangat menarik, sangat menarik. Sebagai contoh adalah tontonan Persib lawan Persija, itu ratingnya lebih tinggi daripada Manchester United lawan Liverpool. Oh, oke. Oke. Ya, karena bangsa kita bangsa bola, itulah kemudian kenapa FIFA menunjuk kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tujuannya FIFA ingin menaikkan derajat Piala Dunia U20. Karena di sejumlah negara, ketika Piala Dunia U20 digelar, itu tidak banyak penonton. Tapi di Indonesia, diyakini U16 saja luar biasa ratingnya kan. Nggak usah datang dari luar negeri, orang Indonesia saja sudah banyak yang nonton, begitu ya Mas ya? Betul, betul. Artinya ini potensi yang sejatinya bisa menjadi modal besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia, kebangkitan industrinya, juga kebangkitan prestasinya. Baik, tapi kita lihat fakta bahwa ada beberapa investor, kalau saya boleh spesifik, orang terkenal ya, artis yang sudah berinvestasi juga di klub-klub, ada di Liga 1, ada di Liga 2, dan beberapa itu malah mengeluh. Ini investasinya merugikan nih. Tidak berani bilang, tidak berani bilang bodong sih, tapi merugikan. Iya. Nah, masalahnya kalau industri ini tidak menarik, tidak bisa memberikan return on investment, kan menjadi pertanyaan juga. Bagaimana kemudian industri sepak bola nasional bisa kita jadikan sesuatu yang menarik investor? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Revindo dan Mas Akmal, pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana mendorong industri sepak bola nasional, dan kita masih bersama dengan Kepala LPM UI Muhammad Dian Revindo dan Koordinator SOS Akmal Marhali. Mas Akmal, tadi sebelum jeda saya bertanya soal investasi ya, ini kan banyak artis yang kemudian menjadi investor untuk klub sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan ada beberapa yang mengatakan menyesal karena katanya rugi. Itu benar atau tidak, Mas Akmal? Sangat benar gitu. Sebagai contoh, Prilly Latukonsina di Persikota, kemudian Atta Halilintar di PS Pati, sekarang namanya Bekasi FC. Mereka sangat kapok karena kotornya kolam ekosistem sepak bola kita. Sebelumnya bahkan sepak bola kita itu jadi rujukan Jepang di Galatamanya. Banyak pengusaha-pengusaha besar Galatama, termasuk misalnya anaknya Pak Harto, Pak Sigit, kemudian juga Pak JK ikut investasi di dalamnya. Tapi satu persatu dulu kemudian angkat koper dari Galatama. Kenapa? Karena skor-skor bolanya diatur gitu. Judi masuk di dalamnya, sehingga Galatama hancur pada awal tahun 1990-an. Itu karena bandar-bandar judi masuk mengintervensi hasil pertandingan, Campina, kemudian ini sudah menjadi sejarah gitu. Banyak pengusaha yang akhirnya kapok. Sama juga di era Liga Indonesia pun demikian, ada Siarsi Torus kapok, Gita Wirjawan kapok. Kenapa? Karena biaya operasionalnya lebih besar non teknis dibanding biaya kepentingan bisnisnya gitu kan. Nah, ini yang menjadi problematika sepak bola kita, yaitu tadi faktor trustnya belum ada sehingga industrinya menjadi mandek. Mas Akmal, kotor lalu besar biaya non teknis, apa itu Mas? Ya itu, siapa yang mau jadi juara diatur, siapa yang mau jadi promosi diatur. Jadi gini, ekosistem sepak bola kita itu terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan pejabat, politisi, pengusaha, konglomerat yang butuh popularitas, butuh pencitraan, butuh elektabilitas. Lapisan kedua adalah kelompok di mana dia menguasai dari hulu sampai hilir sepak bola Indonesia, bisa mengatur hasil pertandingan, bisa mengatur siapa yang promosi, bisa mengatur siapa yang degradasi, bisa mengatur tim-tim yang yang mau naik kasta, bahkan bisa mengatur bisnisnya untuk kelompok mereka sendiri. Kelompok ini saya namakan kelompok mafia. Kelompok ketiga adalah masyarakat kita, penonton sepak bola yang punya harapan besar sepak bola kita akan maju, tapi kita tersakiti dengan apa yang terjadi di lapangan semuanya. Nah, kalau kemudian Pak Erick Thohir ingin membenahi sepak bola kita, mau melakukan transformasi, maka kelompok kedua ini yang harus dipotong. Mas Revindo, kalau melihat industri yang lain ya selain olahraga, itu kan kita melihat sering pemerintah yang harus
menjadi apa ya, leader pendobrak, memastikan aturan. Kita lihat pemerintahan Jokowi banyak sekali mengubah peraturan supaya industri bisa maju. Kalau Anda lihat yang sekarang terjadi di industri sepak bola nasional, mendengar penjelasan Mas Akmal, bisa tidak kita benar-benar membuat sepak bola nasional menjadi industri, Mas Revindo? Ya, kalau di semua industri, peran pemerintah itu sebatas menjaga iklim dari industrinya. Tapi sebaiknya tidak terlalu jauh intervensi ke dalam supply dan demand atau transaksi atau semua aktivitas alamiah ekonomi yang terjadi dalam industri tersebut. Intervensi yang terlalu dalam itu kenapa? Karena sebetulnya pemerintah pun tidak akan betul-betul independen dan tidak akan betul-betul bebas dari kepentingan. Jadi posisi Pak Erik, saya pikir beliau tuntutannya adalah bagaimana profesional dan lepas dari konflik of interest. Independen. Iya, lepas dari konflik of interest dalam mengambil keputusan nanti bagaimana liga ini berkembang. Lalu kalau izin saya nyambung ke yang tadi pertanyaan yang tadi masalah investasi, kan sebetulnya ide awalnya tadi Mas Akmal sudah cerita bagian hitamnya ya, saya ceritain normatif aja. Gitu. Jadi sebetulnya ada keinginan untuk menggabungkan antara hype selebritis ini dengan potensi sepak bola gitu ya. Jadi kan sepak bola itu bisa dijual dengan pasar yang sudah tertangkap oleh pengikutnya tokoh-tokoh tadi. Ambil contoh ya. Saya ambil contoh saja, Raffi Ahmad itu pengikut Instagramnya 67 juta, Mas. 67 juta. Prilly Latukonsina 51 juta pengikut Instagram followernya. Atta Halilintar 28,3. Kalau memang tontonan sepak bola itu dikemas dengan baik, lalu kemudian misalnya Raffi Ahmad memobilisasi pengikut untuk membeli jersey, kemudian untuk menonton, tidak harus di TV tapi bisa pay per view yang bisa digital, itu pasti ratingnya kan tinggi, gitu ya. Ratingnya tinggi dan jersinya laku dan stadionnya penuh, gitu. Sebetulnya itu. Tapi ketika ada hambatan non teknis di dalam itu sehingga belum menjadi menarik, maka ini belum terrealisasi menjadi nilai ekonomi, tadi baru potensi semua. Kalau 67 juta itu disuruh beli merchandise harga 250 sampai 1.000, selesai itu biaya operasi 1 tahun gitu. Belum lagi dari hak siar dan lain-lain. Jadi itu yang belum terrealisasi karena kompetisinya tadi ada hitam seperti Mas Akmal bilang. Mas Akmal, kita sebagai pencinta sepak bola, saya ingin menempatkan diri saya di golongan yang ketiga. Tidak mau di golongan kedua lah ya. Golongan ke-1 juga tidak ada tuh. Nah, tapi pertanyaannya sebagai pencinta sepak bola, melihat apa yang sedang terjadi sekarang, Erick Thohir menjadi ketua baru PSSI, harapannya kan fokus untuk mengurus PSSI. Apakah Anda masih optimis, Mas Akmal, kita bisa memperbaiki kondisi industri sepak bola nasional, benar-benar bisa menjadikan industri ini memang bersih, memang menarik, bisa memberikan keuntungan bagi para investornya? Bagaimana, Mas Akmal? Ya, harapan pasti besar, tapi apakah harapan kita itu bisa terlaksana atau tidak, itu kita harus menunggu setidaknya sampai akhir Desember atau awal tahun 2024. Apakah sepak bola kita memang benar-benar akan mengindustri atau sekedar sebagai batu loncatan? Itu kan problem kita. Kalau kemudian jadi batu loncatan, ya kelompok 2 semakin kuat lagi untuk menguasai. Kelompok 2 kan mereka nggak penting untuk kemudian jadi ketua umum. Siapapun yang mau jadi ketua umum difasilitasi sama mereka, tapi harus patuh dengan apa yang mereka mau semua. Nah, ini yang sejatinya PR buat Pak Erick Thohir. Kita berharap Pak Erick Thohir benar-benar memimpin PSSI sampai 2027, tidak tergoda untuk kontestasi Pilpres 2024. Kenapa? Karena memang harapan publik besar dengan backgroundnya Pak Erick Thohir sebagai pebisnis, sebagai orang yang punya pengalaman besar di sepak bola, harapan besar untuk mengubah sepak bola Indonesia dari zaman purba ke zaman modern ini kan, dengan kemudian mengangkat bisnisnya, bukan bisnis undercovernya yang besar, tapi bisnis yang nyata di lapangan yang menjadi besar. Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa sekali? Ada pemain-pemain Indonesia main ke Korea, kemudian main ke Jepang, itu pengikut followernya langsung naik gara-gara Indonesia. Sama pemain-pemain asing di negaranya nggak ada apa-apanya, tapi ketika masuk ke Indonesia followernya langsung naik jutaan. Artinya ini potensi besar yang tadi disampaikan oleh Mas Revi. Dan ini harusnya menjadi challenge buat pengurus PSSI ke depan saat ini, bahwa sepak bola kita sejatinya punya potensi untuk berprestasi. Prestasi di bidang bisnis, prestasi di bidang peraihan trofi lah untuk kebanggaan bangsa Indonesia. Baik, Mas Revindo, memang pemerintah sebaiknya tidak masuk terlalu jauh ke industri, termasuk industri sepak bola nasional. Tapi faktanya kan
terakhir tragedi Kanjuruhan itu kan membuat guncang dunia sepak bola nasional. Kalau kondisi sekarang pemerintah untuk bisa mewujudkan industri sepak bola nasional yang paling cepat harus dilakukan apa itu, Mas Revindo? Nah, jadi saya mau nyambung ke yang tadi bahwa kita sepakati dulu bahwa dalam jangka 5 tahun sampai 2027 ya, 4 tahun ya Mas Akmal ya, itu fokusnya mau menjadikan sepak bola sebagai olahraga masyarakat atau olahraga prestasi. Kalau olahraga masyarakat berarti olahraga yang digemari oleh masyarakat, menjadi aktivitas yang menyehatkan, juga menjadi perputaran ekonomi. Kalau prestasi berarti menjadi kebanggaan negara. Nah, ini dua jalur yang ya mungkin terkait, tapi cara mengejarnya mungkin pendekatannya beda. Ya, kalau misalnya begini, kalau Indonesia kalau sepak bola itu menjadi olahraga prestasi, maka perbanyak training keluar, lalu pelatih berkualitas internasional dan lain-lain. Tapi kalau dalam jangka pendek ya, kalau dalam jangka panjang pasti dua-duanya terkait. Tapi kalau dia olahraga masyarakat, maka kompetisinya yang dihidupkan. Nah, pertanyaan saya, Pak Erick arahnya akan kemana? Kalau melihat latar belakang Pak Erick sebagai pebisnis, kemudian Menteri BUMN, kemudian bagaimana dia merubah Sarinah gitu ya menjadi konsep baru. Dari sisi olahraga sebagai industri, saya kok lumayan optimis. Asal tadi tidak tergoda baru setahun kemudian menjadi batu loncatan. Itu pun sebetulnya bisa simbiosis mutualisme. Kalau mau jadi batu loncatan ya harus bagus kompetisi. Bisa juga dilihat itu Mas Akmal ya. Kalau nggak bagus ya, kalau dia nggak bisa menjadikan itu batu loncatan. Tapi oke lah. Jadi dari sisi sepak bola sebagai sebuah industri, saya kok lumayan optimis dengan pasti mengemasnya, pasti mengaturnya akan lebih bisnis like gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk prestasi, nah itu tadi komitmen jangka panjangnya kita harus lihat seperti apa ini. Oke. Kalau tidak salah Pak Erick Thohir mengatakan tanggal 19 ya akan ada simposium atau apalah pertemuan sama-sama seluruh stakeholder sepak bola. Mudah-mudahan itu bisa menjadi langkah untuk memperbaiki sepak bola kita sehingga mampu menjadi industri ya. Terima kasih Wakil Kepala LPM UI Muhammad Dian Revindo dan Koordinator SOS Akmal Marhali. Mas Revi, Mas Akmal, terima kasih untuk pencerahannya. Selamat siang. Siang, makasih.